Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Seperti biasa, semoga selalu sehat, bahagia, dan aman sentosa. Amin. Oke, video kita kali ini melanjutkan dari tutorial kita yang terakhir tentang formatting cell part 2. Seperti biasa, jurus kita adalah menghemat kuota dan waktu, ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Di sini saya udah siapkan satu data yang udah saya ketik ya, berisi nomor, tanggal, kejadian, kerugian, persentase. Data ini udah saya bikin supaya kita bisa menggunakan semua format, yaitu format currency, format persentase, format tanggal, format penomoran untuk drop option, dan format teks. Ya, memang tidak semua format, tapi cukuplah untuk mewakili. Ya, kemarin pembahasan kita adalah mengenai format cell part 1 itu tentang 3 macam ya. Kita cek dulu. Klik kanan ya. Caranya adalah blok. Di sini saya ingatkan kembali, yang di blok adalah yang ingin diformat aja ya. Sebagai contoh, di sini saya ingin memblok ini ya. Kita cek dulu komponen dari format cell. Oh, terlalu cepat, saya ulangi. Klik kanan, kemudian klik format cell. Ya. Nah, di sini ada, kemarin kita udah di bagian number, alignment udah, font juga udah. Kita lanjut ke border. Ya, lanjut di sini kita lihat ya. Dengan kata yang sederhana, border ini untuk membuat garis, yaitu garis-garis tabel. Saya ulang, di sini kita belum punya garis ya. Yang ini bukan garis, ini garis hanya untuk garis bantu ya, hanya untuk melihat. Jika dicetak nggak ada garisnya ini ya. Kalau nggak percaya coba kita lihat ya kan, nggak ada garisnya ya. Gimana caranya untuk membuat garis-garis tabel tadi? Ya, itulah dia fungsinya border. Kita blok dulu, klik kanan, format cell, kemudian kita pilih border. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Pertama adalah line, yaitu garis. Ada style di sini. Jenis garis seperti apa yang diinginkan. Contoh, misalnya saya untuk garis pinggir, saya mau garis yang agak tebal ini untuk pinggir, ya. Kemudian untuk garis di tengah-tengah, saya pengen yang putus-putus, misalnya. Saya klik dulu yang putus-putus, kemudian saya klik tengah-tengah di sini, yang melintang. Lanjut, misalnya untuk yang bawah, saya pengen garisnya yang double. Klik double. Ya. Seperti itu. Kemudian untuk garis tengah yang tegak ini, garis tengah tegak, saya pengen garis biasa tapi warnanya biru atau apa ya, yang agak beda ya, hijau misalnya ya. Saya klik garis yang ini yang agak tebal ya, biar kelihatan nanti hasilnya ya. Pakai yang hijau tapi garis yang tebal. Kemudian sebelah kanan mungkin saya pengen putus-putus juga tapi warna hitam ya, atau automatic. Saya beri seperti itu. Untuk di atas saya pengen garisnya 2 misalnya ya. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Ya, bisa dilihat di sini. Mungkin tidak terlalu kelihatan. Jadi di sini akan saya blok dulu ini. Ini saya buat putih biar nampak ya. Biar kelihatan ya. Oke, kita atur dulu biar kelihatan. Ya, nah seperti itu. Garis atas garis 2. Ini garis yang untuk pembatas tengah hijau tadi ya. Yang ini garis 2 juga. Untuk garis tengah-tengah ini saya kasih
garis putus-putus ya, seperti itu ya. Bisa diatur lah nanti, yang penting teman-teman udah tahu caranya, tinggal pilih garis seperti apa yang diinginkan. Oke, sekarang kita bahas tuntas. Itu adalah pengaturan secara konvensional tapi lengkap. Sekarang saya akan memberikan tutorial cara yang praktis. Oke, kita undo dulu ya. Udah seperti ini ya. Saya kembalikan. Sekarang kita blok seperti ini. Kemudian klik home. Di sini ada pengaturan border. Jangan diklik gambarnya ya, tapi klik ini di sampingnya, ini ada segitiga. Klik. Nah, di sini ada pilihan. Pertama, ini adalah bottom border. Apa yang terjadi jika kita klik ya? Dia menggaris yang paling bawah. Ya. Udah, bottom border. Kalau top border, dia ngasih garis yang atas ya, memberi garis yang paling atas aja, yang bawah tidak. Tapi karena tadi yang bawah udah kita beri garis sebelumnya, maka ya tetap ada gitu ya. Kemudian coba kita lihat lagi. Ini garis pinggir sebelah kiri ya, ada. Kemudian apalagi, garis sebelah kanan ya. Kemudian apalagi, no border, tanpa garis. Nah, sekarang ini yang paling praktis. All border ya. Klik. Nah, seperti itu. Oke, saya perlihatkan. Ya, beginilah hasilnya. Oke. Ya, udah kelihatan. Lanjut, ada apa lagi? Nah, ini outside border ya. Ini untuk memberi garis, hanya untuk garis luar aja. Kalau kita klik, nggak kelihatan bedanya. Kenapa? Karena sebelumnya ini udah ada garisnya. Sekarang kita coba kembalikan dulu ke settingan awal. Anggap saja seperti ini ya. Saya blok. Kemudian saya pilih outside border. Klik. Ya, hasilnya seperti itu. Jadi garisnya yang di luar aja ya, nggak ada garis di dalam. Saya undo lagi ya, biar kita coba satu-satu. Kemudian tick box border ya, ini adalah border dengan bentuk kotak. Tick artinya tebal ya, garis tebal ya. Nah, sama kayak tadi outside border tapi garisnya tebal. Kemudian kita blok dulu lagi ya. Nah, di sini ada bottom double border. Akan ada garis double di bawah. Oke. Selanjutnya ya, bisa dilihat di sini, di tampilannya di sini ada contohnya ya. Jika saya klik yang ini, maka atas bawah akan ada garis ya. Atas dan bawah. Oke. Kemudian ada draw border. Nah, di sini saya perlihatkan fungsinya draw border ya. Tinggal kita klik. Ini fungsinya untuk menggaris sesuai keinginan. Contoh saya pengen di sini ada garis. Ya, tinggal klik drag. Di sini saya mau ada garis, saya klik, tarik, up, lepas. Di sini saya juga mau ada garis, klik, lepas. Ya. Di sini saya pengen ada garis, tarik aja. Lepas. Itu fungsinya draw border ya. Saya undo lagi ya. Kemudian ada draw border grid ya. Ini fungsinya seperti ini, pakai blok ya. Jika kurang jelas saya perlihatkan. Contoh misalnya saya pengennya yang dikasih border itu dari nomor sampai ke angka 5 aja gitu ya. Tinggal klik dari nomor, tahan, geser ke kiri, ke kanan, ke bawah sampai semuanya sesuai yang diinginkan, kemudian lepas. Jadi ya. Dan saya ingin ini di border juga. Ya udah, jadi. Nah, terserah ya, bebas mau yang mana aja. Oke. Saya back dulu ya, biar nggak membingungkan.
Yang ini jangan heran, ada titik-titik ini memang muncul dengan sendirinya ketika fitur draw border itu kita aktifkan ya. Kemudian ada erase border, tinggal klik aja. Ini fungsinya ya jelas untuk menghapus. Jika saya klik sini ya hilang bordernya, hilang ya, hilang. Kalau pakai blok juga bisa seperti ini ya. Klik di sini, tahan, mouse-nya ditahan, kemudian digeser ke kanan, ke bawah sampai semuanya kita rasa cukup hapus ya. Lepas. Kemudian line color. Nah, di sini fungsinya tadi kita ada dua pilihan untuk menggambar border ya. Jika kita menginginkan warnanya dan jenis garis yang diinginkan, jangan digambar dulu. Atur dulu di sini. Contoh, warna garisnya merah misal ya. Oke. Kemudian stylenya saya pengen yang tebal misalnya. Kemudian saya baru pilih grid atau draw border. Contoh draw border lah. Saya klik di sini. Saya tarik ya, dia langsung warna merah dan tebal. Jika saya aktifkan draw grid atau draw border grid, ya sama. Kayak gitu. Oke. Saya rasa sangat-sangat jelas sekali. Jika belum jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi lebih panjang. Yang pasti jika tidak dilakukan tidak akan ada perkembangan. Kemudian yang terakhir adalah more border. Ini adalah menampilkan seperti ini tadi ya, tampilan manual. Sebenarnya di sini sama dengan pengaturan yang di sini ya. Hanya saja kalau di sini kita nggak bisa lihat langsung efeknya seperti apa di tabel yang ini ya. Kemudian jangan lupa untuk Excel tidak hanya garis seperti segi 4 begini ya. Dia juga bisa membuat garis miring atau diagonal. Cukup klik di sini ya. Akan muncul diagonal ya. Ya, seperti itu. Coba kita tes, itulah hasilnya. Oke, saya rasa udah jelas tentang border ya. Kemudian ada apa lagi di format cell? Kita lihat fill. Ya, fill ini jika ditranslate ke bahasa Indonesia itu artinya isi. Pengaturan isi di sini ada berupa warna, pattern atau pola, dan pattern style ya. Ini pattern color, warna untuk pattern. Pattern style itu pola yang ingin diterapkan lah. Nanti kita bahas. Pertama ada background color. Dia standarnya adalah no color ya. Jadi nggak ada warna. Kita bisa pilih, ini fungsinya adalah untuk mengisi warna dari sel yang kita blok ya. Contoh di sini warna merah. Kita oke, dia akan warna merah. Kenapa semuanya merah? Karena tadi kita udah blok dulu seperti ini. Bagaimana kalau saya pengen yang ini jangan warna merah dong, ganti yang lain. Oke, kita select. Kemudian klik kanan, format cell. Ganti warna hijau misalnya. Dia jadi hijau. Sip. Saya rasa sangat jelas ya. Ada cara cepatnya enggak? Oh ya ada. Ya seperti ini, blok. Ini warna, tinggal pilih. Putih misalnya, ya udah putih. Oke, saya rasa sangat jelas. Kemudian sebenarnya ini cara konvensional ya, tapi saya jelaskan juga di sini karena saya pengennya itu kita mengetahui Excel tuh bukan jalan pintas aja, tapi dasar-dasarnya itu kita mengerti. Jadi nanti apabila ada perubahan Excel, ada versi baru keluar atau updatean terbaru, jadi ilmu kita itu masih bisa diterapkan gitu. Nggak goyang karena ribbon ini. Karena ribbon ini bisa aja berubah ya. Kemudian ada fill effect di sini. Fill effect ini fungsinya untuk memberi warna yang lebih cantik ya. Kita bisa gunakan dua warna, tinggal pilih misalnya hitam dan oranye ya. Warna saya ini hitam dan oranye. Di sini ada shading, vertikal, diagonal. Ya saya rasa teman-teman udah akrab lah dengan yang seperti ini. Ya, tidak perlu saya perjelas lagi ya. Ya, kayak gitu hasilnya. Oke.
Sekarang saya undo, saya tes lagi format cell. Nah, di sini ada more color. Apabila di sini tidak ada warna lain yang sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, ya bisa cari sendiri di sini. Tinggal pilih itu warnanya ya. Yang atas ya. Yang bawah ini bukan ya. Oh, misalnya di sini juga nggak ada warna pilihan. Pilih custom. Nah, ini terserah mau cari. Tinggal diarahkan ke sini, geser ini. Nah, dari warnanya ini nanti kelihatan warna apa yang terpilih ya. Oke, saya oke aja ya warna ini. Ya. Keren ya. Jika udah, oke. Kita tes lagi, lanjut apa yang ada, yaitu pattern. Pattern di sini adalah berupa pola, tadi saya bilang ya, pola atau apalah ya. Nantilah bisa dilihat hasilnya. Sekarang kita pilih warna yang mencolok dulu ya, biar bisa kelihatan itu perubahannya. Hijau ya. Nah, pilih pattern style di sini. Misalnya saya pilih yang ini ya. Arsir. Kita oke. Begitulah dia hasilnya. Kadang-kadang kita butuh mengetik atau membuat data yang menggunakan arsiran sebagai bentuk penekanan dari satu data. Misal ini ya, mau kita arsir untuk penekanan. Klik kanan, kita format cell, kemudian kita pilih warnanya yang agak terang aja. Misalnya kita pilih arsirnya ini, terserah mau pakai yang mana. Anggap saja saya pakai yang inilah ya. Kita oke. Nah, dia akan berbeda sendiri ya. Bisa kita bold, ini pengaturan kemarin ya, jangan lupa. Kemudian apalagi untuk format cell udah habis ya. Lanjut tinggal protection. Nah, ini sebenarnya menurut saya belum waktunya untuk teman-teman pelajari, tapi berhubung ini adalah rentetan tutorial, maka akan saya sampaikan. Dengan catatan pesan saya bagi teman-teman yang masih pemula, lebih baik ini jangan terlalu dipikirkan lah begitu ya. Karena umumnya ini digunakan oleh orang-orang yang udah banyak melakukan atau membuat template-template untuk format Excel ya. Di sini defaultnya adalah lock ya. Lock artinya terkunci dan hidden artinya tidak kelihatan. Sekarang saya cancel dulu. Saya back dulu ini biar kita bisa lihat secara jelas. Oke. Nah, perhatikan di sini teman-teman bahwa di sini ada rumus ya. Rumus ini berupa penjumlahan dari setiap item dari 1 sampai 9 sampai 10 ya. Nilainya segini. Ini persentase berupa jumlah total dari persentase yang ada. Oke. Jangan terlalu dipikirkan. Kita lanjut untuk pengetahuan aja tambahan ya. Kadang-kadang di sini ketika kita membuat template itu ada rumus ya. Nah, ada masalah di sini ketika kita membuat format seperti ini. Kadang-kadang ada orang itu yang iseng mengubah rumus yang ada. Ya, misalnya dikasih gini, tambah angka 7 aja misalnya. Udah rusak rumus kita ya. Seperti itu, hilang. Nah, masa jadi 0 gitu ya. Ya. Kemudian ada juga kadang-kadang kesalahan dari kita sendiri, ini kegeser ya, apa atau ke drag cut namanya ya. Nanti akan saya kupas di pertemuan berikutnya seperti ini. Nah, kita undo. Jadi dia itu kita tanpa sengaja mengklik bordernya ini, kemudian menggesernya ke tempat lain, sehingga di sini bolong, malah angkanya nongol di sini ya. Dan juga ada yang ketimpa, contohnya itu aktif di sini kemudian malah mengetik misalnya ya. Nah, jadi rusak rumusnya ya. Jadi biasanya teman-teman yang suka membuat rumus itu mereka memproteksi ya, memproteksi daerah-daerah yang memiliki rumus. Jadi mereka itu menguncinya dengan cara diblok, kemudian
di blok dulu semua, kemudian klik kanan format cell, kemudian kita pilih protection, dibuang dulu centang locknya, klik OK ya. Kemudian yang akan dikunci adalah ini ya, di blok dulu, klik kanan format cell, kemudian di lock ya. Maaf, saya ubah. Saya bikin asumsi di sini pakai lock aja, yang di sini pakai lock juga plus tambah dengan hidden ya. Di sini kita lock ya, lock. Kalau yang ini kita format di lock dan di hidden ya. Kita oke. Nah, apa perubahannya? Nggak ada. Perubahannya adalah ketika file ini dikunci. Caranya adalah klik kanan pada nama sheet, di protect ya. Karena di sini saya untuk kebutuhan tutorial dan sepintas aja, nggak perlu saya ubah-ubah atau saya kasih password, nggak perlu ya, hanya untuk mencontohkan. Nah di sini ini tadi yang kita lock tanpa di hidden ya. Fungsinya adalah ini tidak bisa diubah ya. Ketika kita mau mengklik dia tidak bisa. Mau kita tambah tidak bisa. Mau kita edit angkanya tidak bisa ya. Mau kita geser coba tidak bisa ya. Dia udah terkunci. Itu fungsinya lock. Cuma bedanya, nah sekarang saya kasih tantangan dulu buat teman-teman, kira-kira apa ini beda antara keduanya, apa perubahannya, apakah ada yang bisa melihat ya. Saya klik ya, kelihatannya sama aja. Ini saya ubah coba, nggak bisa. Digeser nggak bisa juga. Terus bedanya apa dong? Nah di sini perbedaannya, ketika kita hanya mengunci dengan lock tanpa hidden, rumusnya kelihatan ya, bisa dilihat di sini rumusnya. Sedangkan kalau kita hidden, rumusnya nggak kelihatan. Itu fungsinya untuk teman-teman yang udah capek-capek nyari rumus, bikin rumus sendiri segala macam, tiba-tiba ada orang lain datang, tiba-tiba menjiplak rumus kita. Males banget kan? Kita capek-capek, orang malah ngambil-ngambil main comot aja, begitu. Begitulah fungsinya. Ya, berhubung durasi ini sudah terlalu panjang menurut saya, kasihan kuota teman-teman, tapi semoga kuota yang terhabiskan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk memberikan komentar di kolom komentar di bawah. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan sebanyak-banyaknya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah dengan senang hati mensubscribe video saya, mensubscribe channel saya. Semoga kita bersama-sama bisa berbagi dan sharing ilmu. Bagi teman-teman yang ingin diskusi tentang sesuatu yang mungkin saya kurang baik dalam penyampaiannya, ada yang ingin memperbaiki, silakan dituliskan di kolom komentar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.